Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Dinda Ayustianingrum. Saya berasal dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Saya adalah salah satu mahasiswa pertukaran inbound yang ditempatkan di IKIP Budi Utomo Malang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu media pembelajaran yang dibimbing langsung oleh Ibu Yunis Sulistiorini, SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit materi mengenai beberapa media pembelajaran. Media yang akan saya gunakan diantaranya yaitu media Zoom, PPT atau PowerPoint, kalkulator, grafik, tabel, dan saya akan menggunakan tangan. Materi yang akan kita bahas adalah materi trigonometri. Baiklah, yang pertama adalah pengertian dari trigonometri. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang sudut, di mana pada waktu SMP kita pernah mempelajari sudut-sudut, yaitu ada sudut siku-siku, yang besar sudutnya adalah 90 derajat, adapun sudut lancip yaitu kurang dari 90 derajat, dan sudut tumpul yaitu lebih dari 90 derajat. Dapat dilihat ada grafik Y dan X, di mana di dalam grafik itu dibuat sebuah segitiga, segitiga A, B, dan C, di mana dia bersudutkan alfa. Nah, kita dapat mengetahui berapa besar sudut alfa ini dengan menggunakan materi trigonometri. Adapun rumus-rumus trigonometri yang dapat kita pakai yaitu sin alfa, di mana sin alfa adalah Y per R, R adalah sisi miring, Y adalah sisi tegak, dan X adalah sisi bobot, di mana dapat kita buat dengan rumus lain. Sin alfa adalah depan per miring, di mana depan dari alfa adalah Y, dan miring dari alfa adalah R. Adapun rumus cos alfa, di mana cos alfa adalah X per R, atau samping per miring, samping dari alfa adalah X, dan miringnya adalah R. Selanjutnya ada tan alfa, yaitu Y per X, atau depan per miring. Adapun rumus lainnya, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa, di mana kosekan alfa adalah R per Y, atau miring per depan, atau dapat kita balik dari rumus 1 per sin alfa. Secan alfa juga dapat dirumuskan R per X, atau depan per miring, atau kebalikan dari cos alfa, yaitu 1 per cos alfa. Adapun kotangen alfa itu adalah X per Y, atau samping per depan, atau dapat kita balik dari rumus tan alfa, yaitu 1 per tan alfa. Nah, dari suatu segitiga ini, kita juga menggunakan suatu rumus, yaitu rumus Pitagoras, untuk menentukan suatu sisi segitiga, di mana R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan jika kita mencari X sama dengan akar dari R kuadrat dikurangkan dengan Y kuadrat. Sedangkan untuk mencari nilai Y, dapat kita cari Y sama dengan akar dari R kuadrat dikurangkan dengan X kuadrat. Itu adalah rumus Pitagoras. Baik, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal, di mana ada suatu segitiga A, B, dan C, dengan suatu sudut alfa yang kita tidak ketahui. Nah, di mana segitiga A, B, dan C ini memiliki panjang AB yaitu 1, panjang AC yaitu akar 2 atau R-nya adalah akar 2, dan panjang BC-nya yang belum diketahui. Baik,
Dari segitiga di samping, kita akan menentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Di mana tadi rumus dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen alfa dapat kita lihat di samping ini. Nah, untuk mencari nilai X, yaitu X sama dengan R kuadrat, dikurangkan dengan Y kuadrat, di mana kita dapat R-nya akar 2, dikuadratkan Y itu 2, dan nilai Y-nya adalah 1, kita kuadratkan sama dengan 1. Maka 2 dikurang 1 sama dengan 1, maka akar dari 1 adalah 1. Nah, setelah kita menemukan semua nilai Y, R, dan X, maka kita dapat langsung menentukan nilai dari segitiga tersebut, nilai dari sudut alfa ini. Baik, sin alfa adalah sin. Kita lihat nilai sin alfa. Sin adalah Y per R atau depan per miring. Depan alfa adalah 1 dan miring alfa adalah R akar 2. Maka sin alfa sama dengan 1 per akar 2. Kalau di bawah akar kita harus kalikan dengan akar sekawan, di mana akar sekawan adalah ini akan kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Maka kita dapatkan hasilnya akar 2 dikali akar 2 adalah 2, 1 per 2 akar 2. Ini adalah nilai dari sin alfa. Sedangkan nilai cos alfa, kita dapat lihat rumus dari cos alfa adalah X per R atau samping per miring, di mana samping alfa adalah 1 dan miring alfa adalah akar 2, berarti 1 per akar 2, di mana 1 per akar 2 jika kita kalikan dengan akar sekawan sama seperti sin alfa, maka kita dapatkan 1 per 2 akar 2. Selanjutnya nilai dari tan alfa, di mana tan alfa adalah Y per X atau depan per samping, di mana depan dari alfa adalah 1 dan samping dari alfa adalah 1. Maka nilai dari 1 per 1 adalah 1, tan alfa sama dengan 1. Untuk kosekan, secan, dan kotangen alfa itu sama, atau kita dapat balik langsung dari rumus sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Karena kosekan alfa adalah kebalikan dari sin alfa, maka dapat kita balik 1 per 2, dapat kita balik 1 per akar 2, 1 per 1 per akar 2. Maka kita dapatkan hasilnya adalah akar 2. Atau dapat kita langsung masukkan R per Y atau miring per depan. Akar 2 per 1 sama dengan akar 2. Secan alfa juga begitu. Untuk secan alfa rumusnya ada R per X atau depan per miring. Dapat kita langsung masukkan akar 2 per 1. Atau dapat kita balik dari nilai kosekan alfa, di mana kosekan alfa adalah 1 per akar 2, maka 1 per 1 per akar 2 itu sama dengan akar 2. Nah, untuk kotangen alfa ini juga sama, bisa kita langsung masukkan X per Y atau samping per depan, atau dapat kita balik dari nilai tangen alfa, di mana tangen alfa adalah 1, maka kotangen alfa sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Baik, kita lanjut materi. Di sini saya akan membahas sudut pada kuadran. Sudut pada kuadran, jadi setiap nilai
Kita ketahui suatu sudut itu mulai dari 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini nilai sudut dari sin, tan, dan cos itu tidak selalu sama. Nah, di sini kita ibaratkan ini adalah suatu sumbu X dan Y, di mana ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, pada kuadran 1, yaitu dari sudut 0 derajat sampai sudut 90 derajat, yang semua nilai sin, cos, dan tan itu bernilai positif. Dan pada kuadran 2 itu sudut 91 derajat sampai sudut 180 derajat itu bernilai sin positif, sedangkan nilai dari tan dan cos itu negatif. Pada kuadran 3 itu bernilai 181 derajat sampai 270 derajat. Ini yang bernilai positif adalah tangen alfa, sedangkan nilai dari sin dan cos itu adalah negatif. Selanjutnya pada kuadran keempat yaitu bernilai 271 derajat sampai 360 derajat. Untuk cos itu bernilai positif, sedangkan untuk sin dan tan itu bernilai negatif. Maka dapat kita singkat untuk menghafal dengan mudah nilai-nilai dari sin, cos, dan tan itu semua sin, tan, di cos, yaitu semua di kuadran 1 bernilai positif, sin di kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif, tan hanya di kuadran 3 tan yang bernilai positif, dan di cos di kuadran 4 coslah yang positif. Maka semua sin, tan, di cos. Baik, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa pada trigonometri merupakan sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya bisa ditentukan. Adapun nilai sudut-sudut istimewa adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, dan seterusnya. Baik, di sini ada tabel istimewa, di mana tabel sudut istimewa ini adalah sudut-sudut istimewa yang dapat kita tentukan tanpa menggunakan kalkulator, atau hasilnya itu akan seperti itu. Hasilnya istimewa. Dapat kita lihat di sini adalah alfa atau sudutnya. Ini adalah sudut dalam bentuk derajat, yang di atas ini dalam bentuk derajat, dan di bawah ini adalah sudut-sudut dalam bentuk V. Ini ada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Karena nilai dari setiap kuadran itu berbeda-beda. Di sini ada sin, cos, tan, cos alfa, sin alfa, dan kotangen alfa. Cara membaca tabel ini seperti ini. Sin alfa, alfanya kita ubah menjadi 0 derajat misal. Kita ingin tahu sin 0 derajat itu berapa. Kita lihat sin 0, sin dari 0 adalah 0 derajat. Lalu sin 30. Sin 30. Sin 30 adalah setengah. Sin dari alfanya kita ubah 45. Sin dari 45 adalah setengah akar 2. Sin dari 60 setengah akar 3. Dan sin dari 90 1.
Begitu juga ke bawah dan seterusnya. Dapat kita lihat pada kuadran 1, semua nilainya positif. Semua nilainya positif. Sedangkan pada kuadran 2, semua yang bernilai positif adalah sin. Hanya sin yang bernilai positif. Dan pada kuadran 3, yang bernilai positif adalah tan. Tan bernilai positif. Sedangkan pada kuadran keempat, yang bernilai positif adalah cos. Untuk nilai kosecan, secan, dan kotangen, itu kita dapat lihat dari nilai sin, cos, dan tan, karena dapat dibalik. Baik, di sini saya akan memberikan pembuktian kenapa sih kok bisa sin 45 derajat itu adalah sudut istimewa. Kita dapat buktikan dari sebuah segitiga, di mana di sini saya contohkan ada sebuah segitiga sama kaki pada AB dan BC. Kita anggapkan satu. Maka dapat kita cari nilai AC adalah akar dari satu kuadrat. Satu kuadrat ini kita tambahkan dengan satu kuadrat ini. Satu kuadrat ditambah satu kuadrat sama dengan 2, maka kita dapatkan nilai AC sama dengan akar 2. Nah, di sini kenapa alfanya bisa 45 derajat? Karena dapat kita lihat sudut yang sama kaki ini, berarti ini kan sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah 90 derajat. Di mana 90 derajat ini dapat kita reply kembali teori segitiga, di mana jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Jika kita kurangkan dengan sudut 90 derajat, maka tinggal 90 derajat. Maka nilai dari ini dan ini itu akan sama. Kenapa? Karena dia segitiga sama kaki. Jadi untuk sudut ini dan sudut ini sama, maka untuk sudut BAC dan BCA itu tinggal kita bagi 2. Jadi 90 derajat dibagi 2 adalah 45 derajat. Dapat kita cari nilai sin 45 derajat sama dengan 1 per akar 2. Kita kembali ke rumus. Kenapa 1 per akar 2? Karena sin adalah Y per R atau depan per miring. Depan 1 dan miring akar 2. Kita kalikan akar 2 per akar 2, 1 per 2 akar 2. Untuk cos 45 derajat, cos rumusnya adalah X per R atau samping per miring. Maka dapat kita dapatkan 1 per akar 2, kita kali akar 2 dan akar 2, hasilnya 1 per 2 akar 2. Sedangkan rumus dari tan adalah Y per X atau depan per samping. Kita dapatkan hasilnya 1. Maka dari itu sudut 45 derajat ini dikatakan sudut istimewa karena dia dapat dicari menggunakan segitiga. Bukti sudut-sudut istimewa yang lain di sini saya ambil ada 60 derajat dan 30 derajat. Nah, di sini ada segitiga sama sisi, semuanya sama. Maka segitiga ini memiliki panjang BA sama dengan AC sama dengan BC, yaitu sama-sama 1. Dan di sini saya ambil garis untuk memotong segitiga tersebut. Ini adalah tinggi dari segitiga tersebut. Maka dapat kita lihat nilai B, ini ada sisi T, nilai BT dan BC itu sama. Sama-sama setengah. Sama-sama setengah. Nah, dari sini dapat kita lihat sudut dari segitiga sama sisi itu adalah sama-sama 60. Ini 60, ini 60, dan ini 60. Karena ini tadi sudah kita bagi 2, maka di sini sudah 30,
dan di sini 30 derajat. Nah, untuk itu dapat kita ubah segitiga itu, dapat kita ambil untuk sudut 60, kita ambil segitiga ini. Oke, kita ganti warnanya. Ini dapat kita ambil segitiga ATC. Ini untuk sudut 60 derajat. Dan untuk sudut 30 derajat ini dapat kita balik. Ini 30 derajat di sini. Kita balik ini dan ini yang di atas 60. Nah, maka dari itu dapat kita cari nilainya. Kita cari dulu nilai dari sin 60. Karena kita sin 60 adalah Y per Y. Sin kan Y per R. Kita nggak tahu nilai Y. Maka dapat kita cari nilai Y-nya. Y sama dengan akar dari X kuadrat dikurang R kuadrat. Sedangkan X-nya sama dengan 1 per 2. 1 per 2 kuadrat dikurang dengan R-nya adalah 1 kuadrat. Kebalik. Kebalik. R kuadrat dikurang dengan Y kuadrat. Di mana nilai R adalah 1 kuadrat. Dikurang dengan nilai X 1 per 2 kuadrat. Maka didapatkan nilai 1 kuadrat 1 per 1 dan 1 per 2 adalah 1 per 4. Nah, maka karena di sini 1 per 4, maka di depannya harus kita samakan penyebutnya, maka 4 per 4. Kita kurangin 4 dikurang 1 sama dengan 3. 3 per 4, maka 3 per 4 ini dapat kita keluarkan. 4 adalah, akar dari 4 adalah 2, jadi ini dapat kita di sini dapat kita pecah menjadi akar 3 per akar 4. Nah, akar dari 4 ini adalah 2, maka dapat kita ambil 1 per 2 akar 3. Kita dapatkan nilai Y. Setelah didapat nilai Y, maka dapat kita cari nilai dari sin, cos, dan tan. Oke, dapat kita cari nilai sin. Sin adalah Y per R, dapat kita masukkan Y. Y-nya adalah sin 60, 1 per 2 akar 3. R-nya adalah 1. Maka kita dapat 1 per 2 akar 3. Begitu juga dengan cos dan tan tinggal dimasukkan. Selanjutnya pembuktian pada sudut 30, di mana kita ambil dari sudut 30-nya, kita dapatkan nilai AB adalah 1, BT adalah setengah, dan AT adalah 1 per 2 akar 3. Tinggal kita masukkan sin 30, sin adalah Y per R. Y-nya adalah ini, depan dari alfa ya, setengah, dan R-nya adalah 1. Jadi, setengah per 1 sama dengan setengah. Oke. Untuk cos dan tan itu sama, tinggal dimasukkan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sudut-sudut istimewa seperti itu. Jadi di sini saya ada menggunakan metode cepat, yaitu dengan menggunakan tangan. Dimana dengan menggunakan tangan ini, kita stop share dulu. Dengan menggunakan tangan ini kita hanya membutuhkan jari. Jadi pasti sulit kan untuk kita menghafal semua tabel ataupun bahkan membawa tabel, itu adalah hal yang sulit. Maka dari itu di sini saya akan memberikan tips
mudah menggunakan tangan. Di mana di sini kita akan memberi nilai pada setiap tangan. Yang pertama adalah jempol, itu bernilai 0, telunjuk bernilai setengah, telunjuk ini bernilai setengah, dan ini bernilai setengah akar 2, ini bernilai setengah akar 3, dan ini bernilai 1. Kelingking bernilai 1. Dapat dilihat 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, untuk loncatnya dari jempol ke telunjuk itu adalah, kita lihat di sini, 30. Di sini ke sini, ini 15, ini 15, dan jarak yang dari manis ke kelingking itu adalah 30. Jadi ingat, 30, 15, 15, 30. Baik, setelah itu kita mulai sin. Sin itu dimulai dari jempol. Jadi untuk memulai nilai sin itu dari jempol. Untuk nilai cos itu dari kelingking. Nah, di sini yang pertama saya akan memberikan nilai dari sin 30. Sin 30. Di mana sin 30? Ini 0, ini 30. Karena sin dimulai dari jempol, maka ingat ini 0. 0 ke 30. Jadi sin dari 30 adalah, ingat nilai yang di atas, setengah. Jadi sin dari 30 adalah setengah. Terus kalau kita mau cari 45, tinggal tambahkan saja nilainya. Tinggal kita tambahkan saja nilainya. 30 ditambah 15 adalah 45. Jadi sin 45 adalah setengah akar 2. Kesini lagi kita tambah 45 ditambah 15 sama dengan 60. 60 ditambah ini 30. Ini kuadran 1. Nah, untuk kuadran 2 kita balik lagi. Jadi dari sini tadi 90 ditambah 30 itu sama dengan 120. 120 ditambah 15, 150 ditambah 15, itu hasilnya 100. Dari 90, 90 ditambah 30, 120, 120 ditambah 15, 135, 135 ditambah 15, 150, 150 ditambah 100 ditambah 30 sama dengan 180. Itu kuadran 2. Kita kembali lagi ke kuadran 3, kita kembali lagi ke kuadran 4, nanti hasilnya akan 360. Dan untuk nilainya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Oke, setelah itu untuk mencari nilai cos, itu kita mulai dari ini. Jadi ini adalah 0, cos 0. Cos 0 adalah 1. Cos 30, kita lihat setengah akar 3. Sedangkan ini di kuadran 1, di mana nilai di kuadran 1 adalah positif. Jika kita mau cari nilai dari sin 150, tinggal kita tambahkan aja sin 150. Sin kita mulai dari kelingking, sedangkan jumlah dari ini 90, 90 ditambah 30, 120, 120 ditambah 15, 145, ditambah 120 ditambah 15, 145, 135, ditambah lagi 15, 150. Jadi nilai dari sin 150 adalah setengah akar 3. Baik, saya lanjutkan share. Oke, sudah mengetahui cara cepatnya, maka kita akan coba. Di sini ada contoh soal sin 0.
sin 0, di mana nilai dari sin 0 berada pada kuadran 1. Ini sin 0 karena sin 0 bertempatkan di sini. 0 derajat sampai 90 derajat. Ini adalah kuadran 1. Cos 0 tan 0. Dengan menggunakan cara cepat, ingat, dengan menggunakan cara cepat, untuk nilai dari sin itu dimulai dari jempol. Sin 0. Sedangkan sin 0 berada di jempol. Dan nilai dari jempol adalah 0. Maka sin 0 adalah 0. Sin 0 adalah 0. Selanjutnya, cos 0. Karena cos itu dimulai dari kelingking, maka 0 berada di kelingking. Nah, 0 berada di kelingking, berarti sin 0 itu sama dengan, kita tengok nilai dari kelingking, 1. Maka cos 0 adalah 1. Untuk nilai tan, ingat, untuk nilai tan ini dirumuskan dengan sin per cos. Ini adalah nilai dari tan. Maka untuk nilai tan dapat kita cari sin per cos. Kita cari nilai sin tadi sudah kita dapatkan 0, dan untuk nilai cos kita dapatkan 1. Jadi 0 per 1 adalah 0. Untuk nilai kotangan secan dan kosecan itu kita dapat cari dari kebalikannya tadi. Kebalikan dari kosecan apa, kotangan apa, dan misal kebalikan dari kotangan. Kebalikan dari kotangan 0 derajat adalah 1 per tan. Kita dapat nilai tan 0. Maka 1 per 0 sama dengan tak terdefinisi atau tak hingga. Ini di kuadran 1. Kuadran 1 semua bernilai positif. Oke. Kita lanjut contoh di kuadran kedua, di mana kuadran kedua diberi pertanyaan sin 120 derajat, cos 120 derajat, dan tan 120 derajat. Dengan menggunakan cara yang sama, sin 120 derajat, kita gunakan tangan. Ingat, sin dimulai dari jempol. Jadi, untuk nilai sin 120, kita tambahkan jempol ke telunjuk 30, 45, ditambah 15, 60, ditambah 30, 90. 90 kita kembali untuk kuadran kedua. 90 ditambah 30 sama dengan 120. Jadi, nilai dari sin 120, kita ingat sin 120, nilai dari jari manis adalah setengah akar 3. Jadi, sin 120 adalah setengah akar 3. Kita kembali lagi pada nilai kuadran kedua. Kuadran kedua, sin bernilai positif. Baik, untuk nilai cos, kita ingat cos dimulai dari kelingking atau jari kecil, jari kelingking. Di mana jari kelingking ini bernilai 0, kita dari jari kelingking ini kita mulai dari 0, 30, 30 ditambah 15, 45, ditambah 15 lagi 60, ditambah 30, ingat 30, 90 kita kembali ke kuadran kedua, kita kembali ke kiri, yaitu 90 ditambah 30 sama dengan 120. Nilai dari jari telunjuk adalah setengah, maka nilai dari cos 120 adalah setengah. Ya benar, setengah. Sedangkan kita ingat di kuadran kedua yang bernilai positif hanya sin. Jadi nilai dari cos itu adalah negatif. Jadi cos 120 adalah minus setengah. Oke, kita lanjut pada tan. Nah, untuk tan, ingat rumus sin per cos. Jadi, tan 120 itu sama dengan sin 120 derajat per cos 120 derajat. Nilai dari sin 120 derajat adalah 1 per 2 akar 3, dan nilai dari cos 120 derajat adalah setengah. Jadi, min setengah ya. Ini tadi nilai dari cos 120 adalah min setengah. Lupa, kita kasih min setengah. Jadi, kita coret setengah, yang tersisa hanyalah min
akar 3. Jadi nilai dari tan 120 adalah minus akar 3. Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya, yaitu pada kuadran ketiga. Pada kuadran ketiga ada sin 225 derajat. Sin 125 derajat. Kembali lagi ke tangan, nilai sin ada pada, kita mulai pada jari jempol. Oke, sin 225. Sin 225. 0, 30, 45, 60, 90. Kembali ke kuadran 2, 90 ditambah 30, 120, 135, 150 ditambah 30, 180. 180 ditambah, kita kembali ke kuadran ketiga, kita kembali ke kiri, 180 ditambah dengan 30 sama dengan 210, 210 ditambah 15, 210 ditambah 15, 225. Jadi nilai dari sin 225, kita tengok nilai dari jari tengah adalah setengah akar 2. Sin dari 225 adalah setengah akar 2. Kita tengok di kuadran ketiga, semua sin tan, nilai yang positif adalah tan. Jadi nilai dari sin adalah negatif, maka sin 225 derajat adalah minus setengah akar 2. Untuk kosama kita hanya kebalikannya, kita menggunakan, kita hitung mulai dari jari kelingking. Sedangkan pada sin kita mulai dari jari jempol. Perbedaannya hanya itu. Dan untuk nilai tan, kotangan, secan, dan kosecan itu kita hanya kebalikannya atau kita menggunakan rumus tadi. Rumus kebalikan seperti kotangan, kebalikannya adalah 1 per kotangan. Nilai dari secan 1 per kos. Nilai dari kosecan adalah 1 per sin. Jadi yang kita cari hanyalah nilai sin dan nilai kos. Untuk nilai selanjutnya itu kita dapat menggunakan rumus-rumus tersebut. Baik, untuk pada kuadran 4 juga sama, yang nilainya positif hanyalah cos alfa. Baik, sedikit rangkuman untuk mengingat, nilai dari sin itu adalah y per r. Kita singkat menjadi sin demi. Sin depan per miring, cos samping per miring, dan tan desa. Tan depan per samping. Jadi sin demi, cos sami, tan desa. Ulangi lagi, sin demi, cos sami, tan desa. Nah, di sini nilai sin di atas ini, nilai sin adalah kebalikan dari kosekan. Nilai cos adalah kebalikan dari sekan. Nilai tan adalah kebalikan dari kotangan. Jadi untuk untuk penghafalannya tidak perlu dihafalkan semua. Hafalkan saja nilai sin demi, cos sami, tan desa. Dan untuk yang dihafalkan selanjutnya, ingat aja kebalikannya. Sin kebalikan dari kosekan, cos kebalikan dari sekan, tan kebalikan dari kotangan. Dan satu lagi yang perlu diingat adalah nilai dari kuadran. Jadi nilai dari kuadran itu ingat yang tadi, semua sin tan di cos. Semua sin tan di cos. Semua sin tan di cos. Semua pada kuadran 1, sin pada kuadran 2, tan pada kuadran 3, dan cos pada kuadran 4 yang bernilai positif. Ingat semua sin tan di cos. Baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan terima kasih.